Oke, baik. Bisa, Pak. Oke, baik. Kalau gitu, kalau udah saya lihat, sekarang kita mulai bicarakan kinetika kimia, ya. Laju reaksi kimia sederhana. Jadi, untuk mengingatkan barangkali di SMA juga sebenarnya saya yakin pernah dipelajari, ya, bahwa kinetika kimia itu sebenarnya adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari seberapa cepat sih suatu reaksi kimia itu berlangsung. Jadi bagaimana lajunya gitu, ya, bagaimana laju reaksinya. Nah, tujuannya adalah dengan mempelajari kinetika itu berlangsung dalam tingkat molekuler. Karena kita tahu bahwa reaksi sesungguhnya itu berlangsung melibatkan molekul atau atom. Jadi ketika kita bicara kinetika, maka sebenarnya itu menggambarkan bagaimana sih reaksi itu berlangsung dalam tingkat molekuler. Ya. Nah, prinsipnya yang pertama adalah reaksi itu hanya akan berlangsung kalau antara reaktan, atom, atau molekul, kalau dia melibatkan molekul, itu harus saling bertumbukan, collision. Nah, oleh karena itu dengan adanya tumbukan itu, maka tumbukan itu akan menghasilkan energi yang bisa dimanfaatkan untuk memecah ikatan. Kemudian yang pertama, yang kedua, dengan tumbukan itu maka atom-atom itu akan saling mendekati. Jadi tadi ikatan yang lama sudah dipecah, kemudian atom-atom itu lalu saling mendekati dan akan membentuk ikatan yang baru. Nah, yang ketiga, syaratnya itu adalah bahwa energi kinetiknya dari atom itu harus cukup untuk memungkinkan reaksi bisa berlangsung. Jadi energi kinetik itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi. Nah, oleh karena itu kita lihat yang pertama reaksi itu berlangsung kalau antara reaktannya itu saling tumbukan atau collision. Yang kedua berarti tumbukan itu harus mampu menghasilkan energi kinetik yang cukup untuk mengubah reaktan menjadi kompleks atau zat antara, namanya activated kompleks, itu sama saja dengan zat antara dan akhirnya akan membentuk produk. Kenapa dikenal sebagai zat antara? Karena sebenarnya zat ini berada di antara reaktan dan produk. Reaktan dan produk karena itu makanya dikenal sebagai zat antara. Lalu dikenal juga sebagai activated kompleks karena zat antara ini itu memiliki aktivitas, kemampuan gitu untuk berubah menjadi produk kalau energinya cukup, tapi bisa kembali ke reaktan kalau energinya ya. Nah, yang ketiga, jadi ada tabrakan, kemudian tabrakan itu harus memiliki energi yang cukup. Yang ketiga, tabrakan itu atau tumbukan itu juga harus memiliki orientasi yang benar. Maksudnya apa dengan orientasi itu? Harus bagian-bagian dari partikel itu yang memiliki reaktivitas itu harus ketemu. Kalau itu tidak ketemu, berarti maka tidak akan terjadi reaksi, ya. Nah, itu bisa kita lihat, misalnya kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ya, katakanlah reaksi yang ini, lihat yang merah, kemudian dengan yang biru ini, lalu kalau tumbukannya itu tidak tepat, orientasinya tidak tepat, maka tidak terjadi reaksi. Jadi tetap aja ini
awalnya kalau orientasinya tidak tepat, maka tetap aja dia akan berakhir tidak terjadi reaksi. Tetapi kalau orientasinya itu tepat, ya, orientasinya itu tepat, seperti ini kita lihat, bisa juga dia akan menghasilkan reaksi seperti ini. Jadi terjadi reaksi, ini produknya menjadi zat yang berbeda. Kemudian itu kalau reaksinya itu tidak tepat, kita lihat ini, yang ini orientasinya dengan yang biru gitu, ya, maka terjadi reaksi. Tetapi kalau orientasinya itu kita lihat itu salah, seperti ini, ya, tidak akan terjadi reaksi. Saya coret ini, tidak terjadi reaksi. Tapi kalau orientasinya tepat, yang merah dua ini adalah berdekatan dengan yang biru, maka terjadi reaksi. Itu kira-kira yang ditunjukkan dengan orientasi ini. Katakanlah misalnya kalau Na dengan sel minus itu berdekatan, dia akan membentuk NaCl, gitu misalnya, ya. Nah, kemudian kita katakan energi itu, reaksi itu harus memiliki energi yang cukup. Jadi katakanlah ketika reaktan saya berada di sini, maka reaktan ini hanya akan bisa menjadi produk kalau memiliki energi yang cukup. Ya, saya mungkin sudah diketahui itu namanya energi aktivasi. Energi aktivasi ini kalau kita lihat sebenarnya adalah energi yang minimum yang dibutuhkan supaya reaktan itu bisa berubah menjadi reaktan. Dikatakan di sini ya activated kompleks atau antara, karena di sini itu pilihannya bisa dua, menjadi produk atau balik ke reaktan. Kalau energi aktivasinya ini tidak dilewati sedikit pun gitu, walaupun hanya sedikit, maka kemungkinan itu dia akan balik ke sini. Tapi kalau itu energi aktivasi itu bisa dicapai gitu ya, energi aktivasi bisa dicapai, maka dia bisa menuju produk. Jadi kalau kurang dari energi aktivasi walaupun sedikit saja, maka kemungkinannya dia akan balik ke reaktan. Tetapi kalau itu bisa dicapai, maka akan terjadi produk. Itu kira-kira logikanya. Nah, sekarang apa saja faktor-faktornya yang bisa mempengaruhi laju reaksi itu? Satu, ada konsentrasi reaktan. Yang kedua, suhu. Yang ketiga, katalis. Yang keempat, luas permukaan. Itu yang paling umum kita lihat. Nah, oke. Kita mulai melihat bagaimana pengaruh konsentrasi reaktan. Masuk logikanya begini. Kalau konsentrasi reaktan itu kita naikkan atau kita perbesar, itu sama saja dengan menambah jumlah partikelnya per satuan volume. Kan karena konsentrasi itu kan dia per satuan volume. Maka jumlah partikel di sini itu bisa bentuk atom atau molekul. Ya. Nah, itu jumlahnya per satuan volume akan bertambah. Oleh karena itu, kalau itu bertambah, maka jarak rata-rata antara partikel itu akan berkurang. Semakin pendek, semakin dekat satu dengan lain. Ini artinya akan semakin sering terjadi tumbukan antara partikel. Karena volume yang tersedia itu untuk menghindari tumbukan itu semakin kecil. Dengan kata lain, maka akan semakin sering terjadi tumbukan antara reaktan partikel per satuan volume per satuan waktu. Kalau kita liter, berarti per liter per detik misalnya. Nah, kalau itu bertambah berarti akan semakin banyak partikel-partikel kita yang memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan reaksi, sehingga laju reaksi akan meningkat. Jadi konsentrasi itu dampaknya adalah bagaimana antara partikel-partikel itu akan tumbukannya semakin banyak, karena satu dengan yang lain semakin dekat, sehingga untuk menghindari itu semakin sulit, maka tumbukannya akan semakin banyak,
energinya semakin meningkat dan semakin banyak partikel atau tumbukan itu yang memiliki energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan reaksi. Sehingga kesimpulannya, maka laju reaksinya akan bertambah. Oke, bagaimana kalau dengan suhu? Kita lihat suhu dulu. Nah, sama. Kalau kita lihat suhu, sebenarnya suhu itu sangat ada kaitannya dengan energi kinetik. Energi kinetik itu ada kaitannya dengan kecepatan partikel atau velocity. Jadi kalau kita naikkan suhu, ada dua dampaknya. Satu, itu akan meningkatkan laju rata-rata partikelnya, kemudian juga akan meningkatkan energi kinetik dari partikel. Nah, kalau kecepatan rata-rata partikel kita bertambah, itu artinya akan semakin meningkat jumlah tumbukan antara reaktan per satuan waktu. Katakanlah per detik satuan waktu. Di sisi lain, maka dengan naiknya energi kinetik itu akan memberikan semakin banyak partikel kita yang memiliki energi yang dibutuhkan untuk bereaksi, atau akan semakin banyak reaktan kita yang memiliki energi aktivasi, sehingga maka laju reaksinya akan bertambah. Itu akan bertambah. Nah, itu kalau suhu. Kemudian kalau katalis itu selalu dibilang bahwa itu adalah zat yang tidak terlibat dalam reaksi atau dihasilkan kembali, itu betul-betul saja. Tetapi sebenarnya katalis itu yang penting itu fungsinya adalah bahwa katalis itu menciptakan alternatif lain untuk berlangsungnya reaksi, di mana alternatif atau jalan alternatif ini itu memiliki energi aktivasi yang lebih rendah. Kita bisa bayangkan kalau orang jalanan yang di gunung, tidak mungkin jalan itu kita buat langsung vertikal, ya. Tetapi dia diusahakan supaya agak landai sehingga bisa naik. Meskipun kelihatannya naiknya akan lebih pelan, tetapi kalau landai itu sama sekali kalau vertikal itu sama sekali tidak akan mungkin terjadi. Kira-kira seperti itu. Bagaimana orang membangun jalan yang berkelok-kelok ketika pegunungan, kira-kira seperti itulah analoginya bagaimana katalis itu menyediakan rute yang lain untuk tercapainya, untuk berlangsungnya reaksi. Nah, jadi kalau kita gambarkan dengan energi, maka akan kira-kira seperti ini. Kalau dia tidak menggunakan katalis, maka energinya sampai setinggi ini yang dibutuhkan. Tetapi kalau dengan menggunakan katalis, itu diturunkan. Jadi energi aktivasinya itu diturunkan, sehingga kalau energi aktivasi diturunkan, maka semakin banyak partikel-partikel kita yang bisa mencapai nilai itu atau harga energi aktivasi itu. Dengan kata lain, akan semakin banyak reaksi yang berlangsung atau laju reaksinya akan semakin besar. Oke. Yang berikutnya adalah pengaruh luas permukaan. Nah, luas permukaan itu adalah sifat fisik yang kaitannya erat dengan laju reaksi. Kenapa? Itu karena kalau semakin luas permukaan, maka akan semakin mudah reaktan itu untuk saling bertumbukan dan semakin cepat reaksinya berlangsung. Itu makanya kalau reaksi yang homogen itu seringkali lebih cepat dibanding dengan reaksi yang heterogen. Kita bisa bayangkan kalau satu zat padat itu
dipecah-pecah, ya, gula dipecah-pecah, katakanlah gula batu gitu, gula merah gitu, dipecah-pecah semakin kecil, maka reaksinya atau larut di dalam air itu akan semakin cepat. Karena luas permukaannya itu semakin besar. Luas permukaan totalnya, ya. Anda bayangkan satu kacang, luas permukaannya hanya kelilingnya, tapi kalau dipotong-potong kecil-kecil itu maka akan bertambah luas permukaan. Ya, itu makanya kita lihat serbuk yang halus itu akan larut lebih cepat dibanding dengan pelet misalnya. Ya. Artinya serbuk yang lebih halus itu akan bereaksi lebih cepat dibanding dengan zat itu dalam bentuk pelet. Ya. Nah, oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa reaksi itu akan berlangsung dengan beberapa syarat. Satu, partikel reaktan itu bisa atom atau molekul itu harus bertumbukan, kemudian tumbukan itu harus berlangsung dengan orientasi yang benar, arah yang benar atau yang sesuai, lalu tumbukan itu harus memiliki energi yang cukup untuk membentuk kompleks aktif atau dikenal juga dengan kompleks keadaan transisi, atau bahasa Indonesianya kita kenal juga dengan zat antara. Kemudian kompleks aktif ini harus memiliki energi yang cukup untuk mengarahkan proses selanjutnya menghasilkan produk. Oleh karena itu bisa kita lihat dari semuanya itu, maka dari 4 faktor itu, ya, maka kita bisa lihat kompleks aktif itulah yang menjadi penentu laju reaksi atau rate determining step. Artinya laju reaksi kita itu akan sangat tergantung pada laju pembentukan kompleks aktif tadi. Semakin cepat terbentuk itu, maka reaksi kita akan semakin cepat, dengan catatan bahwa kompleks aktif kita itu akan menghasilkan produk. Ya. Oke, sampai di sini. Ada yang masih kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke, baik. Nah, kalau begitu, bagaimana kita menentukan laju reaksi? Laju reaksi, ya. Nah, bisa kita lihat kalau reaksi itu sebenarnya saya punya A menjadi B, maka masuk akal kita. Kalau gitu, kalau saya bicara B, maka dimulai dari tidak ada, dari nol. Sampai akhirnya naik terus. Kemudian A sebaliknya itu adalah dari mulai yang konsentrasinya tinggi, itu sampai konsentrasinya rendah kembali. Kalau reaksinya itu adalah irreversible, maka pada akhirnya A-nya ini akan mencapai titik nol atau nilai nol. Tetapi kalau dia mencapai kesetimbangan, maka akan ada saatnya di mana kita lihat konsentrasi B itu akan konstan, konsentrasi A akan konstan, dan tidak pernah mencapai nol. Itu bedanya. Yang kita gambarkan ini adalah bagaimana kalau reaksi itu bersifat reversible, ya. Ini secara energi. Bagaimana bagaimana waktu dan konsentrasi. Nah, kalau gitu kita lihat. Lalu bagaimana kita menyatakan itu? Maka rumusan umumnya adalah namanya laju itu adalah perubahan konsentrasi persatuan waktu. Perubahan konsentrasi itu bisa kita nyatakan dalam bentuk pertambahan produk atau berkurangnya konsentrasi reaktan. Ya, pertambahan konsentrasi produk atau berkurangnya. Dengan catatan, kita katakan kalau kita menunjukkan pertambahan produk, kita gunakan notasi yang positif. Jadi delta D per delta T. Kalau produk yang kita gunakan sebagai cara kita untuk menyatakan laju reaksi.
Kalau reaktan sebaliknya adalah kita gunakan negatif. Tidak ada reaksi yang negatif. Tidak ada. Oleh karena itu tanda negatif itu harus tetap kita maknai itu adalah pernyataan untuk menunjukkan arah, ya, apakah itu produk atau reaktan. Nah, sekarang kita lihat seperti ini, ya, bagaimana kalau reaksinya itu ada koefisiennya yang tidak sama, gitu ya. Kalau yang di atas tadi itu sama, jadi mudah. A menjadi B, koefisien A sama yang koefisien B. Tapi bagaimana kalau koefisien berbeda? Maka lajunya itu semuanya harus kita bagi dengan koefisien masing-masing supaya harganya menjadi sama, ya. Harus kita bagi. Jadi misalnya laju itu kita nyatakan dengan kalau pengurangan reaktan minus, gitu ya. Maka di sini harus minus seper A konsentrasi A, delta A per delta T, delta konsentrasi A per delta T. Gitu. Dia juga seperti itu. Kenapa perlu seperti itu? Mari coba kita lihat. Katakan ini reaksinya, gitu ya. Katakan ini reaksinya 2N25 menjadi 4NO2 tambah O2. Jadi kita lihat di sini konsentrasi koefisiennya itu tidak sama, gitu ya. Tiga zat yang terlibat ini memiliki koefisien yang berbeda-beda. Nah sekarang lalu dilakukan percobaan seperti ini. Ini waktunya pada saat 0 berarti yang hanya ada adalah N25. Kemudian pada saat 0, pada saat T sama dengan 0, konsentrasi NO2 0, O2 0. Lalu seiring dengan berlangsungnya waktu 100, 200, maka akan terjadi perubahan konsentrasi. Penurunan konsentrasi N25, naiknya konsentrasi NO2 dan O2. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kita menyatakan laju reaksi itu. Kalau kita nyatakan laju reaksi itu tanpa melibatkan koefisiennya, maka akan kita lihat hasil yang aneh. Ya. Katakanlah, kalau kita nyatakan ya lajunya itu pembentukan O2 antara menit 300-400 dari tabel tadi, maka kita hasilkan datanya 9 kali 10 pangkat minus 6. Ya. 9 kali 10 pangkat minus 6. Kalau kita nyatakan dengan pembentukan NO2 dengan rentang waktu yang sama dari 300 ke 400